Gini, ada satu kebenaran yang jujur aja jarang diomongin orang soal ngebangun kekayaan setelah umur 40. Aturan mainnya itu berubah total. Apa yang dulu manjur buat anak umur 20-an, sekarang malah bisa jadi resep bencana buat Anda. Pertanyaan ini nih yang mungkin sering banget kepikiran ya kan? Apa saya udah ketinggalan kereta? Apa kesempatannya udah lewat? Jawaban singkatnya, enggak, belum terlambat. Sama sekali enggak. Tapi caranya beda banget. Nah, ini dia intinya. Anda tuh nggak bisa lagi ikut-ikutan tren terbaru atau nekat ambil risiko sembarangan. Waktu itu bukan lagi teman baik Anda yang nggak ada habisnya. Paham soal perbedaan mendasar ini adalah langkah pertama yang paling penting. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Masalah utamanya itu bukan soal kemampuan atau kesempatan Anda. Bukan. Ini murni soal hitung-hitungan yang dingin dan kejam. Matematika soal waktu dan pemulihan itu udah berubah total buat Anda. Coba deh lihat bedanya. Waktu umur 25, kalau rugi besar ya sakit sih, tapi Anda masih punya 40 tahun lagi buat kerja, nabung dan biarin efek bunga majemuk jalan. Nah, di umur 45, kehilangan duit segitu, sisa tahun kerja Anda mungkin tinggal 15 tahunan. Waktu buat pulihnya itu yang nggak ada. Ini dia matematika kejam yang perlu Anda pahami banget. Kalau portofolio Anda anjlok 50%, Anda itu nggak butuh untung 50% buat balik modal, bukan. Anda butuh untung 100%. 100% cuma buat balik ke titik awal. Itu lubang yang dalam banget buat digali kalau waktu Anda terbatas. Nah, inilah kenapa ngelindungin modal Anda sekarang jadi prioritas nomor 1. Setiap gangguan besar, mau itu karena panik jual, ngejar saham gorengan, atau keputusan konyol lainnya, bisa bikin Anda mundur 10 tahun. Dan setelah umur 40, Anda nggak punya 10 tahun buat dibuang-buang. Sekarang kita coba pakai satu cara berpikir yang keren banget, namanya inversi. Daripada kita nanya gimana caranya sukses, kita balik pertanyaannya jadi gimana caranya biar dijamin gagal. Dengan tahu apa yang harus dihindari, jalan menuju sukses justru jadi jauh lebih terang. Kutipan ini tuh ngegambarin strategi inversi dengan pas banget. Kalau kita bisa petain semua jalan yang menuju kehancuran finansial, ya kita tinggal hindarin aja jalan-jalan itu. Ini bukan pesimis loh, ini namanya kejernihan strategis. Ini dia resep 5 langkah yang dijamin bakal ngancurin keuangan Anda. Pakai utang buat spekulasi, hidup lebih besar pasak daripada tiang, ngerusak kepercayaan orang, berhenti belajar, dan ngebiarin rasa takut dan serakah ngambil alih. Kenali resep ini dan lakukan kebalikannya. Dari resep kegagalan tadi, ayo kita sorot pembunuh nomor satunya, utang buat spekulasi. Gak ada itu yang namanya investasi pasti untung. Waktu Anda pakai utang, angka seindah apapun kalau dikali 0, ya hasilnya tetap 0. Dan setelah umur 40, Anda nggak akan bisa pulih dari 0. Oke, tadi kita udah ngomongin strategi dari luar. Tapi pertarungan yang sesungguhnya, yang paling bahaya, seringnya itu terjadi di dalam kepala kita sendiri. Ada 3 jebakan psikologis yang ngancurin lebih banyak kekayaan daripada krisis pasar manapun. Kenalin, ini 3 musuh utama Anda, rasa nyaman, rasa takut, dan rasa mengasihi diri sendiri. Mereka ini lebih bahaya karena kerjanya diam-diam dari dalam, nyabotase semua usaha terbaik Anda. Anda kan udah ngebangun sesuatu, karir, gaya hidup, dan otak Anda pengennya ngelindungin itu. Ini namanya loss aversion. Masalahnya, ngelindungin itu seringkali berujung jadi stagnan. Anda jadi bertahan di kerjaan yang gitu-gitu aja karena aman. Anda jadi menghindarin kesempatan baru karena takut gagal. Rasa nyaman itu membunuh pertumbuhan. Musuh kedua adalah rasa takut. Bukan takut kehilangan uang loh, tapi takut kalau Anda itu udah terlalu jauh ketinggalan. Nah, rasa takut ini yang bikin lumpuh. Anda jadi ngeyakinin diri sendiri, nggak ada gunanya mulai sekarang, jadi Anda nggak ngapa-ngapain. Dan karena Anda nggak ngapa-ngapain, ketakutan itu beneran jadi kenyataan. Dan yang paling beracun, mengasihani diri sendiri. Emang rasanya wajar sih. Mungkin Anda baru ngalamin perceraian, kehilangan kerjaan, atau masalah kesehatan. Tapi mengasihani diri sendiri itu bikin Anda berhenti nyari solusi. Anda jadi cuma penumpang dalam hidup Anda sendiri, bukan jadi sopirnya. Oke, setelah kita tahu apa yang harus dihindari dan musuh di dalam diri yang harus dilawan, sekarang kita beralih ke hal-hal yang membangun, kebajikan dan kebiasaan yang benar-benar bisa ngebangun kekayaan yang awet. 4 pilar ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah. Persiapan ngasih Anda pengetahuan. Disiplin ngejaga Anda biar terus nabung dan tetap tenang. Kesabaran bikin Anda bisa nunggu kesempatan terbaik.
Dan ketegasan bikin Anda berani bertindak dengan yakin pas waktunya tiba. Kalau salah satunya nggak ada, yang lain jadi kurang efektif. Nah, ini nyambung ke salah satu ide paling kuat dalam berinvestasi. Setelah umur 40, Anda kan udah cukup banyak pengalaman buat tahu di mana keahlian Anda. Itulah lingkaran kompetensi Anda. Bencana finansial itu terjadi waktu orang-orang keluar dari lingkaran ini. Mikir kalau sukses di satu bidang otomatis jago di bidang lain. Jangan sampai jatuh ke perangkap itu. Oke, jadi gimana caranya kita satuin semua ini jadi sebuah sistem yang bisa dijalankan? Ada satu kerangka berpikir yang simpel, tapi nangkep semua inti dari yang udah kita bahas tadi. Gini sistemnya. Pertama, hidup itu pasti bakal ngelempar kesulitan ke Anda. Tugas Anda adalah bertahan dan terus berjuang. Kedua, di tengah semua itu bakal ada beberapa peluang emas yang langka banget. Tugas Anda adalah belajar buat ngenalinnya. Ketiga, waktu peluang itu datang, hajar dengan keyakinan. Jangan cuma nyicipin doang. Kalau Anda masih ragu, coba deh lihat angka-angka ini. Ini dengan asumsi nabung $2.000 sebulan dengan imbal hasil 7% setahun. Ini adalah pesan harapan yang didukung data. Mulai di umur 45, dengan nabung konsisten aja masih bisa dapat lebih dari $1 juta. Bahkan mulai di umur 55 pun masih bisa ngumpulin ratusan ribu dolar. Jelas, lebih cepat lebih baik, tapi mulai terlambat itu jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Pada akhirnya, ini adalah panggilan untuk bertindak. Kekayaan setelah umur 40 itu nggak dibangun dari langkah-langkah jenius yang sesekali, tapi dari proses harian untuk jadi sedikit lebih baik, sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih disiplin. Ini bukan soal jadi pintar, tapi soal konsisten untuk tidak jadi bodoh. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda punya waktu, karena Anda masih punya. Pertanyaannya adalah, mau Anda apakan waktu yang Anda miliki itu mulai dari malam ini?